ada MAM itu biasanya digunakan untuk sistem operasi macOS. Kemudian ada LAM itu biasanya untuk Linux. Dan yang terakhir itu biasanya ada yang namanya SAM ya, SAM. Ini yang sering sekali digunakan di perkuliahannya, SAM. Itu salah satu server yang sering digunakan. Itu multi platformnya, bisa untuk macOS, Linux ataupun Windows, itu SAM ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan gunakan SAM karena itu yang biasa dipakai di perkuliahannya. Dan sebelumnya sudah diinstal semua SAM-nya? Ada kemana saya suruh kayaknya Dayat sampaikan di teman-temannya, bilang install dulu SAM. Sudah diinstal semua? Bukan? Sudah, Kak. Sudah? Oh iya. Nah kalau sudah, nah kalau misalnya kalian belum install, tinggal kalian download saja di situs resminya SAM. Ya. Ini saja SAM. Kemudian kalian download ya. Ini. Kalau misalkan kalian sudah install aplikasi SAM-nya, itu akan kita gunakan untuk menjalankan file PHP ya. Nah kalau misalkan sekarang kalian tidak install ini, maka file PHP yang ingin kalian jalankan itu tidak bisa dijalankan, gitu ya. Oke. Nah sekarang coba kalian, kita masuk lagi di folder yang kemarin di praperkuliahan. Kita lanjutkan. Sekarang kan teman 3 kita buat lagi folder baru. Ya. Kita buat lagi folder baru yang namanya PHP dasar ya. Kemudian ini kita drag ke VS Code atau text editor yang kalian pakai. Coba kita buka foldernya. Bisa kalian drag atau klik file, kemudian open folder ya. Foldernya ini pertemuan 3 sekarang, itu kita akan belajar PHP dasar ya. PHP dasar. Buka juga SAM-nya. Agak lama memang kalau SAM dibuka. Ini ya, seperti ini. Nah, kalau kalian buka, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ada beberapa modul yang bisa kita gunakan. Namun, untuk menjalankan file PHP-nya, yang kita butuhkan hanya modul Apache ya. Untuk MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat, itu tidak kita pakai dulu.
Nah, seperti itu ya. Jadi yang kita jalankan hanya modul Apache saja. Ini ya, kalau misalkan kalian sudah jalankan, maka di sini akan tampil ini seperti stop. Coba dijalankan dulu file Apache-nya atau modul Apache-nya. Kalau ini MySQL, nah kalau kita berhubungan kayak dengan database gitu, ya, misalkan kita buat sebuah website yang ada database di dalamnya, maka kita membutuhkan MySQL untuk menjalankan PHP dan database-nya. Seperti itu ya. Kita jalankan modulnya. Ya, awalnya kan begini, kemudian kita start. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau sudah, kita tutup saja atau perkecil saja ini, atau minimize. Ini bisa juga tutup. Kemudian coba kita buat dulu file PHP-nya ya. Seperti biasa, misalkan namanya index titik. Ini ekstensinya PHP ya. PHP. Kemudian coba kita buat struktur dasar HTML. Kemudian title-nya kita ganti dasar ya. Nah, bagaimana caranya menuliskan sintaks PHP? Nah, sintaks PHP itu penulisannya dimulai dari kurang dari ini seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan nama PHP, ditutup dengan ini. Ini penutup dari file PHP-nya. Ya. Untuk besar dulu, biar agak kelihatan. Seperti ini ya. Ini untuk penulisan sintaks ya atau kode dari PHP. Dibuka ini pembukanya dan bentuknya. Dan file PHP ini bisa digabungkan dalam file HTML ya, atau struktur dasar HTML atau struktur HTML ya, bisa disimpan dalam elemen-elemen HTML. Bisa digabungkan antara file HTML dan PHP. Seperti itu ya. Coba misalkan kita tuliskan satu statement. Echo ini untuk menampilkan sebuah nilai pada website ya. Echo, kemudian diikuti dengan apa yang kita mau tampilkan. Sekarang kita tampilkan hello world. Dan setiap akhir dari statement itu kita akhiri dengan titik koma ya. Jangan lupa ditulis titik komanya di setiap akhir statement kalau di PHP. Seperti itu ya. Ini contoh penulisan sintaks dasar dari PHP. Sepertinya coba kita buka. Nah, cara bukanya, oh, salah kayaknya penempatannya. Harusnya itu file ini harus disimpan dalam folder ini ya. Ada namanya, kalau sudah teman-teman misalkan sudah install XAMPP, maka akan otomatis dibuatkan folder ya. Ada itu namanya folder XAMPP. Kemudian kita cari yang namanya htdocs. Disinilah file-file yang akan kita jalankan itu disimpan ya. Misalkan tadi kita copy dulu, cari filenya, kan PHP dasar kan, ya kita copy atau kita cut saja, masuk dalam folder SAM, kemudian cari htdocs ya, folder htdocs, kemudian paste ke sini, simpan ke sini filenya, biar bisa dijalankan oleh web servernya ya.
Ini kita tutup dulu biar bisa di copy atau di cut. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan lagi atau kita drag lagi ke VS Code-nya. Ya, harus disimpan dalam htdocs biar bisa dijalankan oleh web servernya ya. Kalau misalkan kalian simpan di sembarang tempat, itu tidak bisa dijalankan file PHP-nya. Ya, coba kita buka lagi tadi folder yang tadi, cari foldernya htdocs, kemudian cari apa tadi namanya, 3 PHP dasar. Ini ya, yang kita sudah tuliskan tadi strukturnya, struktur HTML-nya dan contoh sintaks PHP-nya. Nah, sekarang coba kita jalankan pada browser. Caranya kalian ketik localhost, ya localhost ya, kemudian garis miring apa nama filenya? Kan nama filenya tadi 3.php dasar. Terus kalau sudah enter. Nah, tampilkan apa yang telah kita tuliskan tadi di file PHP-nya, yaitu hello world. Oke, terus sampai sini. Ya, kalau sudah, lanjut lagi. Kalau sudah dijalankan, ini ya harus disimpan dalam sini tadi, dalam file sum kemudian htdocs. Di sini semua file-file dalam PHP yang ingin kita jalankannya itu kita gunakan. Bila kita gunakan server sum, itu harus kita simpan dalam situ. Itu ya. Coba kita buka lagi ini. Nah, sintaks ada yang namanya dalam PHP itu namanya case sensitive ya. Artinya setiap kita buat variabel, saya kita buat variabel, kemudian kita tampilkan. Misalnya kita tulis variabel itu pakai huruf kecil, kemudian kita tampilkan dengan huruf besar, itu akan terjadi error ya. Itu yang namanya case sensitive. Maka perlu disamakan ya penulisannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita buat variabel yang namanya head, kemudian kita coba tampilkan. Kita tampilkan ini warna, kemudian hubungkan dengan nama variabelnya apa. Kan nah, seperti ini. Coba kita tambahkan BR biar ada spesiesnya. Ini ya, kemudian jangan lupa akhiri dengan titik koma ya, seperti ini. Dan coba kita buat lagi yang baru, tambahkan saja, kemudian coba kita bedakan. Ini misalkan ini huruf besar ya, colornya huruf besar. Ini kayaknya terjadi error kalau misalkan ditulis dalam huruf besar karena tidak sesuai dengan apa yang kita tuliskan di sini. Coba kita jalankan. Ini ya, ada kayak pesan bahwa variabel itu tidak terdefinisi ya, variabel color, karena penulisannya di sini itu menggunakan huruf kecil dan yang kita tampilkan itu menggunakan huruf besar. Itu istilahnya kayak case sensitive, istilahnya begitu ya. Namun kalau misalkan kita tulis, misalkan ini echonya kita tulis huruf besar,
besar ya, kita akan pakai huruf besar. Echo ini copy saja, coba ini kita hapus. Untuk statementnya ini akan kita tampilkan. Nah, bila kita menggunakan ini kayak keyword dasar dari PHP, kita tulis huruf besar. Itu ketika kita tampilkan, coba spasi ya. Spasi BR ya, BR sini, coba BR. Ya, ini warna. Pertama kita tulis pakai huruf kecil, kemudian yang kedua kita tampilkan dengan menggunakan huruf besar. Ya, ini maka akan tampil ya. Nah, kalau misalkan keyword dasar yang kita tuliskan pakai huruf besar, keyword dasar dari PHP, misal echo, kemudian if kemudian apa lagi kayak if, kemudian for, itu bisa kita menggunakan huruf kecil dan huruf besar ya. Itu kalau keyword dasar dari PHP. Namun kalau misalkan kita buat sebuah variabel, itu kita harus sesuaikan ketika kita buat atau deklarasikan dengan pemanggilan variabelnya, harus sama. Seperti itu ya. Itu yang namanya case sensitif ya pada PHP. Nah, kemudian apa ya? Untuk penulisan variabel kan ya sudah buat sebelumnya ya. Oh ya, ini variabel. Kita sudah buat sebelumnya variabel. Ini untuk contoh penulisan variabel ya. Nah, variabel itu kalau misalkan kemarin di JavaScript pada upgrading kemarin kita pelajari kalau JavaScript itu ada 3 cara ya penulisannya. 3 cara penulisannya. Ada yang pertama itu menggunakan var untuk penulisan variabel. Kemudian yang kedua ada const dan let ya. Itu untuk kalau JavaScript ya, penulisan variabel yang dia dimulai dengan itu ya, dan diikuti dengan nama variabelnya apa. Nah, sedangkan kalau dalam PHP untuk penulisan variabelnya itu selalu diawali dengan ini ya, tanda dolar ini seperti ini. Ini untuk penulisan variabel, diikuti dengan nama variabelnya apa, seperti itu ya. Nah, kita buat variabel txt yang isinya hello world atau hello assistant kan. Dan ini ya contoh penulisan variabel. Bisa juga kita tulis misalkan variabel namun isinya angka ya, angka misalkan x, kita isi dengan 5 misalkan. Ini ya sama saja. Untuk penulisan variabel dalam PHP itu selalu diawali dengan ini ya. Dan nah, setiap dari penulisan variabel itu tidak boleh didahului dengan angka ya, tidak boleh didahului dengan angka. Misalnya begini, 2f, tidak boleh seperti ini. Itu maka akan terjadi error ya. Harus diawali dengan huruf atau ini underscore. Seperti itu. Untuk penulisan variabel pada PHP. Ya. Seperti tadi. Itu tadi untuk penulisan variabel pada PHP. Kemudian di PHP juga ada beberapa tipe data yang bisa kita pakai. Itu diantaranya ada yang pertama misalkan ada untuk kita komentar coba ada PHP tipe data integer ya, integer data integer. Coba kita buat sebuah variabel, kemudian kita isi nilainya dengan nilai integer ya, 78, dan coba kita tampilkan menggunakan var. Nah, fungsi var ini biasanya untuk kayak mengecek gitu
mengecek kayak tipe data seperti itu ya. Coba kita pakai Fardam dan kita coba lihat dalam browsernya. Ya, coba kita lihat ya, ini ya, maka akan tampil seperti ini ya. Itu merupakan integer dengan nilai 578 ya, integer. Kemudian ini untuk tipe data integer. Kemudian ada juga tipe data float ya, float. Di sini misalnya kita buat lagi variabel yang namanya a, kita isi dengan nilai yang merupakan float ya, float. Ini untuk penulisan tipe data yang float ya. Kemudian untuk mengeceknya sama saja ke tadi, kita cek menggunakan Fardam. Fardam ya, Fardam cek float ya, float yang nilainya 5,5. Kemudian ada juga tipe data boolean ya, sama juga kayak JavaScript kemarin, ada tipe data juga namanya boolean ya, tipe data boolean ya, yang nilainya cuma 2, kalau bukan true false gitu ya, nilai dari boolean true dan false ya. Ini nilainya true atau false. Itu untuk nilai boolean ya. Lalu kita buat variable n m, ini true ya. Ini kita bisa simpan dalam sebuah variabel ya, tipe datanya, tipe data booleannya. Jadi kita buat untuk false-nya. Nah, tipe data boolean ini nanti akan ada penggunaannya di conditional statement-nya ataupun kondisian. Ini akan sangat berguna nanti untuk kayak mengatur alur dari logika programnya seperti itu. Ya, itu untuk tipe data boolean. Kemudian ada juga tipe data yang namanya array ya, array. Itu array apa ya? Kayak dalam sebuah array itu bisa disimpan banyak nilai ya, bisa kayak tipe data float, boolean, integer dan sebagainya ya. Itu bisa kita simpan beberapa tipe data atau nilai dalam sebuah array. Nah, untuk penulisan array itu seperti ini. Kita buat lagi dollar. Sekarang kita buat laptop. Array laptop yang isinya. Nah, untuk penulisan array itu diawali dengan array ya. Ini seperti ini untuk penulisan array-nya. Namun ini cara lamanya untuk penulisan array. Dan cara baru untuk menuliskan array dalam PHP itu kita gunakan ini ya, kurung siku. Sama saja kayak JavaScript kemarin. JavaScript kan kemarin itu kalau penulisan array-nya juga menggunakan kurung siku. Ya. Coba kita isikan dengan nilai beberapa nilai, misalkan laptop, kemudian share, lagi share, sus, dan sebagainya. Ini untuk penulisan, contoh penulisan array ya. Kita buat sebuah variabel untuk menampung beberapa nilai ya, beberapa nilai di sini. Coba kita cek lagi menggunakan Fardam dan bukan laptop ya.
Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Seperti itu ya. Coba kita lihat. Ini ya. Mana itu? Ini. Ini ya, akan tampil seperti ini ya. Ini ada namanya di sini array. Terus 4 ini kayaknya nilai-nilai yang ada di dalamnya ya. Yang ada di dalamnya itu ada 4. Ada 4 nilai. Ada 4, kemudian ini merupakan indeks pertama ya, atau indeks kernel. Indeks kernel itu isinya string, ada 6 string di dalamnya. Ini ada 6 ya, 6 karakter dalam sini, atau 6 huruf. Kemudian yang kedua itu ada Lenovo. Ini indeksnya 1 ya, dari 0 1. Kemudian 2 3 itu sampai 3 saja ya, karena cuma 4 datanya. Ini di setiap ini merupakan banyak dari karakter ya, karakter dalam string yang ini ya. Ini 4. Kemudian ini ada 2 karakter A sama B. Seperti itu ya. Itu untuk tipe data array. Nah, kemudian coba kita mencari yang mana tadi seperti saya mencari tadi itu kan sebentar biar ketika kita buka kembali kita tahu apa fungsi dari blok kode tersebut. Tampilkan sebelumnya ya. Oh, case sensitive. Ini tuliskan variabelnya, dan variabel. Ini array ya. Array. Oke, itu untuk membuat sebuah variabel. Kemudian ada beberapa tipe data yang biasa digunakan dalam PHP. Kemudian di PHP juga ada yang namanya PHP mat ya. PHP ini berisi fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi dalam PHP itu fungsi-fungsi matematika ya. Semisal kayak ada fungsi pi, kemudian fungsi minimum, fungsi maksimum, absolut, round, SKRT dan sebagainya. Coba kita mulai dulu dari fungsi pertama. Misalkan kita ingin tampilkan fungsi pi ya. Fungsi pi, coba kita tampilkan dari dulu ini pi. Untuk cara pemanggilannya kita bisa pakai echo ya. Kita tampilkan dalam sini ya, dalam sini. Nah, tulisannya seperti ini. Kemudian dalam kurung nama fungsinya apa? Fungsinya pi. Tulisan pi atau tulisan fungsi itu harus ada ininya dalam kurungnya. Jangan lupa akhiri dengan titik koma. Coba kita lihat. Atau coba kita kasih baris ya biar jelas. Caranya kasih BR saja di mana sini. Tambahkan BR biar ada baris baru. BR ya, string BR. Oh, atau buat saja.
echo di sini untuk menampilkan baris barunya. Apa? Unrestricted echo. Error. Baik, tak lupa titik koma ya. Karena dalam PHP itu harus ada titik koma di setiap akhir statement ya. Maka jangan lupa untuk tulis titik koma pada setiap akhir statementnya. Ini untuk menampilkan baris baru biar ini tulisan echo ini P ini ke bawah ya. Nilai P-nya. Ketika kita tampilkan fungsi P ya dengan menggunakan echo. Kemudian itu untuk fungsi P, ada juga fungsi minimum ya, minimum dan maksimum. Dan misalkan kita buat echo untuk penulisan fungsi minimum dan maksimum itu sepertinya min, kemudian diikuti dengan dalam kurung. Dan di sini kita isi nilai-nilainya ya, misalkan kita isi nilai berapa, misalkan 8, 12, minus 4, minus 10, 100, dan sebagainya. Nah seperti ini ya, ada beberapa nilai, kemudian kita ingin cari mana dari nilai-nilai ini yang merupakan nilai minimum ya. Nah kalau kita jalankan fungsi ini, coba kita ini BR lagi biar ada spasinya. BR ya. Komentari biar ada keterangannya. Ini untuk fungsi minimum dan ya. Coba kita lihat. Ini ya. Merupakan nilai minimum dari nilai-nilai yang ini itu merupakan adalah minus 10 ya. Cocok kan? Itu untuk fungsi minimum. Dan sebaliknya untuk penulisan fungsi max itu sama saja kayak ini, namun kita tulis max ya. Coba kita copy saja ini, kita ganti jadi max. Sebenarnya nilai maksimumnya adalah 100. Coba kita kasih lagi baris baru. Ini ya, nilai maksimumnya adalah 100. Itu untuk fungsi minimum dan fungsi maksimum dalam PHP ya. Kemudian ada juga fungsi yang namanya fungsi atau absolute ya. Siap. Jadi misalkan kita buat ya nilai untuk kita tampilkan. Misalnya kita buat nilai yang namanya minus atau nilainya minus 6, 5 misalkan. Kemudian akhir statementnya dengan titik koma. Dan coba kita tambahkan fungsi absolute ya. Absolute ini atau biasa di matematika disebut nilai mutlak ya. Coba kita lihat, kita isi dengan minus, maka kalau kita jalankan fungsi absolut, maka akan ditambahkan, kita kasih baris baru lagi ini. Ya, kita akan otomatis dijadikan positif. Itu untuk ini, untuk maksudnya untuk fungsi absolut. Kemudian ada juga fungsi
dalam matematika ada fungsi namanya 80%. SKRT ya. Coba kita buat lagi garis baru di sini dan kita coba tampilkan. Terus SKRT atau apa ya? 1,25%. Sequence apa ya? Atau akar pangkat kayak gitu. Oh. Terus Sekarang kita tampilkan, misalnya kita ingin cari akar 2-nya, akar 2 dari 64 itu berapa? Kita gunakan SKRT ya. Jangan lupa akhiri selalu dengan titik koma. Ini untuk fungsinya, coba kita lihat. Ini ya, nilainya 8. Ya, itu untuk fungsi SKRT. Saya kira 80% itu. Dari fungsi-fungsi ini kalian sebenarnya sudah paham karena biasa kalian dapat di perkuliahan ya. Misalkan minimum, nilai maksimum, pi, absolut, dan SKRT. Nah, kemudian ada juga fungsi untuk membulatkan nilai ya. Itu ada namanya fungsi round. Kenapa ini tiba-tiba sekali? Berjelas. Kita lebih tidak jelas. Fungsi. Jadi tadi fungsi. Round. Masih sama dulu penyebutnya. Ya, sekarang kita ingin bulatkan semua nilai ya. Kita tambahkan lagi. Tahu je kita kasih sama penyebutnya loh. Nggak mungkin minta tahu ki. Nilai berapa ya? Astagfirullahaladzim. Tunggu. Carikan aku. Ingin bulatkan ya? Mana? Gunakan fungsi round. Simpan HP ke depan kipas angin. Kita dengar aja. Tunggu, udah cari kertas. Kita lihat. Yang satu ya. Itu akan dibulatkan ke atas karena lebih dari 5 ya. Karena lebih dari 5 kali. Oke. Coba kalau misalkan kita tampilkan lagi. Namun itu nilainya 80% berapa kita bilang? di bawah 50. 45. Iya sih. 0,4 misalkan. Iya. Kalau kita gunakan fungsi round 1,25 3/2 deh. yang nilai ini oke akan ditampilkan 3/2 ya, 3/4 bulatkan ke bawah seperti itu ya. Itu beberapa fungsi dalam PHP ya, fungsi matematika dalam PHP yang biasa digunakan untuk pengembangan sebuah website ya. Kemudian ada juga di PHP itu operator ya, operator. Sudah kita pelajari juga kemarin di JavaScript. Ada beberapa operator yang digunakan. Nah, kita lihat ya di sini. Kita lihat ada operator. Ini ya. Bisa kalian lihat pada halaman ini. Ada beberapa operator dalam PHP yang biasa digunakan. Itu ada PHP arithmetic operator aritmetika, ada plus, addition, minus, kali, bagi, modulus, dan eksponennya. Ini untuk operator aritmetika. Kemudian ada juga operator assignment seperti ini untuk menggabungkan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Bisa menggunakan ini ya, aritmetik operator digabungkan dengan operator assignment ya. Ini untuk operator
assignment operator. Kemudian ada juga operator comparison-nya, operator perbanding. Ada banyak di sini ya. Ada dua sebelumnya, ini equal. Kemudian ada yang ketiga, itu untuk yang identik atau tidak dua nilai tersebut. Nah, ini tidak equal, tidak sama dengan, sama juga ini sama penulisannya ya. Bisa kalian gunakan ini atau ini. Untuk penulisan tidak sama dengan. Ini untuk tidak identik, lebih besar, kurang dari, lebih besar, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan spesifik. Itu untuk operator perbandingan. Dan ini ada lagi operator increment dan decrement untuk penambahan dan pengurangan nilai ya. Ini biasanya dipakai di perulangan. Iya, kayaknya perulangan. Bisa dipakai untuk for ini ya. Biasa di akhir. Di for ini dipakai ya. Dan ini increment dan decrement. Ini increment, ini decrement. Kemudian ada juga operator logika ya. Ini biasanya digunakan di conditional statement atau if else statementnya untuk mengecek kondisi. Ada beberapa pernyataan atau statement dalamnya, itu bisa kita gabungkan. Kemudian kita cek kondisinya. Kemudian ada operator string operator. Ini untuk menggabungkan nilai ya, seperti yang kita lakukan tadi di sini ya. Yang tadi sudah kita lakukan, ini menggabungkan nilai itu menggunakan ini ya. Ada namanya operator yang tadi concatenation ya. Ini operator untuk menggabungkan dua buah atau lebih nilai ya. Itu untuk operator string. Dan ini array operator untuk operator yang digunakan untuk array. Ini conditional assignment dan yang lainnya. Ya, itu beberapa operator yang biasa digunakan dalam PHP. Kemudian sekarang kita masuk di conditional statement-nya, atau biasa disebut if else statement. Bisa juga dikurang 25. ya, conditional. Coba kita buat lagi. Ditambah atau dikurang? Itu yang ditambah, ini ditambah 1,25 dikurang 17,20. Conditional statement-nya. Nah, untuk conditional statement di PHP itu ada sekiranya ada dua. Ada yang pertama if else if. Dan yang kedua ada switch case kan. Switch. Ini. Kalau kita masuk dengan yang pertama, ini if else statement ya. Kira sudah sering kalian jumpai ya, dan juga kalian sudah pelajari di MATLAB, di JavaScript juga pada upgrading kita sudah pelajari ya untuk if else statement. Dan coba kita buat dulu satu contoh ya. Misalnya kita buat sebuah variabel. Kalau saya menurut itu harus diseragamkan dulu semua. Kita isikan dengan nilai berapa, kemudian kita cek kondisinya. Kasih dalam ya, misalkan kasih 0,8. Kita kasih kondisi yang pertama. Kalau misalkan nilainya itu 0,8. lebih besar atau sama dengan 70, maka jalankan kondisi ini. Misalkan kita tampilkan tulisan nilai kamu bagus ya. Ini untuk if else statement ya, untuk tulisannya. Kita ingin mengecek apakah nilainya itu
lebih besar atau sama dengan 70. Kalau iya, tampilkan ini ya. Coba kita tampilkan sebentar sini. 12,5. Coba. Nah, tadi ini ya. Nah, maka akan tampil nilai kamu bagus ya. Karena nilai di sini merupakan 70 ya. Coba. Tetapi coba kita ganti nilainya, misalkan ini kurang dari 70. Nah, apa yang akan tampil? Kita cek ya. Maka tidak akan ditampilkan apa-apa ya, karena tidak masuk dalam pengecekan ini ya, tidak masuk dalam kondisi ini. Nah, untuk mengatasi ini, coba kita buat lagi. Harus ya. Kasih saja nilai. Tunggu. Atau kita tampilkan string atau tulisan. Misalkan itu kurang dari 70 ya. Selain kondisi ini, kita kasih, bisa kita tampilkan apa ya, nilai kamu. 16. Jadi sisa 17 mana nih? Itu ya. Kalau misalkan tolong dicek dulu. Apakah ini nilai ini lebih dari 70? Kalau iya, tampilkan ini. Kalau tidak, tampilkan ini ya. Kita cek. Maka akan tampil nilai kamu belum bagus karena nilainya kurang dari 70 ya. Nah, itu untuk contoh tulisan atau struktur dari if else statement ya. Nah, ini cuma satu ya statement ya. Dan untuk lebih dari satu, kita gunakan else if ya. Kita sudah tahu cara penulisannya. Tambahkan lagi kondisi, misalkan nilainya tahap yang ini, dan yang ini kita kasih kondisi misalnya sama dengan 70. Kita kasih keterangan nilainya standar ya. Si else biar di luar dari itu kan nilai kamu bagus. Apa? 17,5 ya. Itu siapa dia mati Seperti ini. Misalkan di segel yang pertama kalau nilainya lebih 70, kalau true dan kayak ini. Nah, kalau misalkan tidak, ini false. 85. Kemudian nanti di bawah lagi, itu akan dibaca dari atas ya. Dibaca kondisinya dari atas, selalu dari atas. Dari atas ke bawah, kemudian kiri ke kanan. Seperti itu untuk pembacaan kode atau sintaks dalam sebuah programnya seperti itu. Selalu dibaca dari atas. Ya, dicek dulu yang pertama, kalau tidak atau false. Nanti di kondisi kedua, kalau masih false, nah arahkan ke yang terakhir ini. Seperti itu. Itu untuk 80. if else statementnya. Dan yang kedua ada namanya switch case ya. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Nah, misalkan coba kita buat sebuah variabel yang namanya favorite color. Favorite color kita isi dengan red misalkan. Dan kita buat switch case ya. Switch isi dengan nama variabelnya apa. Untuk awal kasih case yang pertama itu misalkan kalau nilainya red, kita kasih keterangan
cuma. Kali 2 semua luas tambah 2 sama. Kasih keterangan pakai echo. Keterangan misalkan warna favorit kamu itu red. Ya, untuk case yang pertama. Kemudian kasih lagi case yang kedua. Misalkan itu nama warnanya blue. Kita tampilkan ini copy saja biar cepat. Kamu blue. Lagi case misalkan warna green. Oh, satu juga aku ngerti kawan nggak bisa 2. Here. Nggak bisa. Right. Iya kan? Ini ya, ini contoh struktur penulisan switch case dalam PHP. Gitu ya. Dimulai dari Dipindah kipas cewek. penulisan switchnya, kemudian di dalam sini diisikan apa yang mau dicek ya. Dan yang akan kita cek itu ini ya, warna favoritnya, favorit colornya. Kemudian kita masuk di sini, kita masuk dalam case yang pertama. Kalau misalkan isi dari favorit color ini red, maka tampilkan ini ya, tampilkan ini. Yang kalau tidak, lanjut lagi. Misalkan dia blue, ini, kalau green, ini, tampilkan ini. Seperti itu ya. Coba kita lihat. Ini kita kasih lihat lagi. Di profesi itu saya bisa mirip kumrot kalau yang satu banyak. Terus dibandingkan kita sama semua Ya, yang CR, lagi nih kemudian karena kedokteran hewan ini cek ini. Kita jalankan. Save, refresh. kalau tingkat universitas tuh usia mulai dibilang usia. Nah ini. Kan kalau profesi itu banyak, ada profesi dokter Warna gigi, favoritnya itu red. dokter umum, dokter hewan, ada profesi ini kan. Nah, dikasih fakultas nih lagi penilaian lab sama yang dokter gigi, dokter Oh iya, harus selalu diakhiri dengan break ya, biar harus selalu diakhiri dengan break, biar yang setiap piala kondisinya itu benar ya, yang kalau benar, kalau sama, maka dia jalankan break biar case yang lain itu berhenti dijalankannya. Jadi kita harus tambahkan break di setiap akhir dari case-nya. Mama itu mas sekali begini. Gitu ya. Kayaknya yang terakhir tidak perlu. Terus lagi ini orang-orang di depan kita. Seperti itu ya. Orang tuanya mana? Emang nggak ada saya bilang. Bukan nggak ada bilang nggak datang saya bilang. Terus dia tanya lagi sama panitia. Error, apa yang error? Orang tuanya dipanggil dulu. Syntax error, expected. Line 89 ya. Nah, kita cari error di line 89. Tadi 89 ini. Beli kopas dulu lagi satu deh yang kecil. Kalau misalkan tidak ada error di sini, cari di baris sebelumnya, di atasnya. Cari apa misalnya kira-kira apa ya? Oh, titik koma harusnya. Titik 2. Yang ini titik 2 tapi yang ini titik koma. Tiap breaknya kasih titik koma. Ini ya. Kalau sudah, coba kita lihat. Ini ya, maka akan tampil warna favorit kamu itu red ya. Dan sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini ya. Semakin dekat kita cek dulu apakah warnanya itu red. Kalau red tampilkan ini. Kalau benar ini, maka lakukan break biar case yang lain itu tidak dijalankan ya. Nah, coba misalkan kita ganti yang lain. Misalkan ganti white.
yang akan tampil tentu white ya, tentu white. Nah, pertama dulu dia cek dulu di atas apakah ini warnanya ini red atau white. Kalau white, kalau tidak, lanjut lagi terus sampai yang terakhir sini ya. Lalu kalau sudah benar, tampilkan ini. Itu ya. Itu untuk contoh conditional statement dalam PHP ya. Ada dua. Ada if else statement, ini strukturnya seperti ini, dan switch case statement. Dan strukturnya seperti ini ya. Ini contohnya, contoh penulisan struktur if else statement dan switch statement pada PHP ya. Kemudian selama ini. Kemudian kita lanjut di PHP loops ya, atau perulangan. Kita belajar dari kemarin di JavaScript perulangan. Yang kita pelajari kemarin di JavaScript itu ada perulangan for ya, karena itu yang biasa dipakai dalam pembuatan sebuah website ya, perulangan dengan for. Nah, sekarang di PHP kita akan pelajari beberapa jenis perulangan yang bisa digunakan. Yang pertama 3,75 minimal itu, terus tidak boleh ada nilai C, paling rendah itu B minus kalau tidak salah. Oh, perulangan. Terus SKS 144 boleh lebih. Tahu apa maksud dari kode ini atau blok kode ini. Yang pertama itu ada yang namanya while ya, dipakai while. Kenapa bisa? Coba kita contohnya. Sekarang kita buat sebuah variabel dulu, variabel apa namanya i, variabel i. Kita isi dengan 1 misalkan, dan kita si while, kemudian kita cek kondisinya gunakan operator perbandingan ya, x. Misalkan x itu kurang dari 5 ya. Kita tampilkan banyak. Kemudian kita gabungkan dengan nama variabelnya apa? Variabel i ya, variabel i. Emang kenapa udah dua i. Ya udah. Oh, udah. Saya bilang kayak gitu. Terus aku lihat kamu nilainya A. Gabungkan dengan BR lagi. Udah. Padahal belum di situ. Tidak ada garisnya. Kemudian di akhirnya kita kasih operator increment ya, increment di plus. Ya, ini contoh penulisan while di PHP ya. Penulisan struktur seperti ini. Nah, coba kita lihat aja apa yang dihasilkan. Dan diminta-minta nanti kau kita mau punya anak satria. Kayaknya adalah oh, harusnya di sini ya. Seperti ini. Coba kita lihat. Ada misalnya sudah juga di sini. Gimana di sini? Ini ya, angka apa yang ditampilkan? Angkanya adalah yang pertama 1, 2, 3, dan 4 ya. Seperti yang kalian tahu, untuk while itu cara bacanya seperti ini. Kan ini nilainya yang pertama diinisialisasi 1 kan, 1. Kemudian while. Yang ketiga banyak keraguan dalam nilainya kan pertama masih 1 kan.
pakai 1 kurang dari 5. Kalau iya, Filsafat. jalankan ini. Iya. Kemudian tambah atau I plus plus ya, biar 1 tadi menjadi 2. Setelah itu diulang lagi, apakah 2 kurang dari 5? Kalau iya, jalankan lagi ini. Kemudian lanjut lagi, ditambah menjadi 3. Begitu sampainya 5 ya. Ketika 5 dia berhenti ya, karena kondisi ini false ya, false. Kenapa? Apakah 5 kurang dari 5? Tentu false kan, atau salah kan? Maka dia akan keluar dari ulangan ini. Dia akan keluar, berhenti sampai di 4 saja. Nah, untuk menampilkan, misalkan kita ingin menampilkan kalimatnya juga. Nah, caranya ini kita kasih sama dengan saja, biar ketika kondisinya 5, apakah 5 kurang dari atau sama dengan 5? Benar kan? Benar. Jadi tampilkan seperti itu. Ya, kalau kita misalkan tambahkan sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Berarti sama juga tuh yang Itu tadi. untuk Sama juga penulisan while. Nah, yang tadi. yang kedua, yang 19/20 kalau nggak salah ya, Pak. Itu yang biasa kita gunakan di JavaScript juga, kemarin kita sudah gunakan, itu menggunakan for ya, for. Nah, untuk penulisannya atau strukturnya sama saja kayak di JavaScript, namun untuk penulisan variabel yang berbeda ya. Sekarang kita buat variabel J, itu kita isikan dengan nilai 0 misalkan. Jo, mendekati nah 0,95. Kurang dari. Bulat kami dia 0,1 nih. Kemudian kita tulis J plus ya, plus. Dan di sini perintah apa yang ingin kita jalankan. Sekarang kita copy saja yang ini ya. Ini ya, untuk tulisannya seperti ini. Sama saja kayak tadi, untuk mengecekkan kondisinya. Yang pertama kita cek dulu, kan nilai awalnya 0, cek 0 kurang dari 10 tidak. Kalau iya, jalankan ini, ulang terus sampainya 10 ya. Kalau sudah 10, maka akan keluar dari fungsinya. Ya. Ini untuk for loop. Tadi dulu sempat hilang bahwa dengan mudahnya lupa dia setengah sekali laki-laki. J harus di sini. J. Betul sekali. Semudah itu, Bung. Iya. Dimulai 0 sampainya 9. Pas. Ya. Atau sampai di kondisi nilainya 10, dia akan berhenti ya. Maka hanya akan ditampilkan sampai 9 saja. Seperti itu ya. Diam-diam jika udah main game. Wah, Tante Sinta karena menjadi udah yang gue suka. Kemudian 1, 2, 3 kenapa ya. Sudah sampai sini semua? Iya, atau ada yang ketinggalan? Bicarakan apa Nabi bilang? Terlalu cepat penjelasannya. Sudah, Kak. Sudah dipahami ya? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung saja. Biar kita belajar sama-sama. Sekali. Ya. Saya kalau di ada Mina. bukan nih di Tunggu, Mi. Kenapa itu? Banyak. Follower bisa aja muncul. 8, 7, 6, 5, 4, Coba di 3, share screen 2. biar kita lihat. Belum kok bilang 1 mematikan, kok tetap itu yang sama. Each function.
super isi CV-nya misalnya, karena kalau misalnya yang lebih baik itu pasti bakalan ada Apa nih? Siapa tadi? cuma Reski. cara bersyukur kayak Iya kak, baru kak masuk. Baru kak Iya. masuk. memang itu Oh, yang iya. terbaik di dunia ini buat saya. Yang mana yang bermasalah? Coba tampilkan. Oh, yang bermasalah. Iya kak. Iya kak. Apa yang bermasalah? Oh. Coba tampil nomor. Saya harus menjawab ini walaupun sering sekali saya jawab yang sama dalam secara Ini saja tampil kak. Dari tadi seperti itu. Iya kak. tapi dari perspektif Islam wujud artinya adalah Coba ada dilihat. atau eksis. Nah, banyak Kalinya. bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia kemudian terjadi pergeseran makna salah satunya kata kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab artinya adalah kata, tetapi di dalam bahasa Indonesia artinya adalah Lihat kata. Jadi saya. bukan Al-Quran yang ngatur. Wujud artinya adalah ada atau Scroll coba ke atas. Nah, banyak bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia kemudian terjadi pergeseran makna salah satunya kata kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab Lagi. adalah kata, tetapi di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kumpulan kata. Jadi bukan Al-Quran yang mengubah intinya sehingga kami yang ada di Indonesia ini paham, tapi orang Dasar, iya. harus mencari padanan kata yang tepat untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia sehingga harusnya kami paham Tapi dari awal memang tadi sudah tampil. Sementara dijelaskan. Coba buka ulang. Buka ulang. Buka kembali coba. Tutup dulu yang tadi di browsernya. Baru buka lagi. Coba ditutup dulu yang di browsernya tadi. Tutup dulu halamannya. Kemudian buka ulang. Nah, kemudian Allah sudah memperkenalkan dirinya seperti sesuatu yang kami kenal, maka artinya dia sudah Langsung buka di di webnya ya. dan lagi pula Buka di webnya. ya bisa Tuliskan ini nama file ini 3.3 underscore PHP dasar. Coba dibuka ulang. yang selanjutnya pertanyaannya adalah apakah kita mampu melihat Allah? Mata manusia ini terbatas, kita nggak bisa lihat sesuatu yang terlalu kecil, terlalu besar, terlalu Coba klik kanan. cara kita mengenali Allah ya lihatlah ciptaannya, renungkanlah ciptaannya dan kenalilah sifat Dan sendiri. Kamu akan mengenali aku kalau kamu oh, bukan kayaknya. Tunggu. ya tapi aku mengenali dia sifat itu sering berubah. Tapi Allah bukan karena Allah bukan manusia. Coba. Apa itu? HP. Mata kalian bisa melihat tangan kalian yang terlalu dekat, kalian bisa lihat nggak bisa, jadi kalian yang punya keterbatasan. Atau cocok di anu nih kak, pembuka dan penutup PHP-nya sudah ditulis. Pembuka dan penutup PHP-nya ada tadi pembukanya. Nah, coba lihat, lihat. Ada pembukanya lagi ya PHP, kemudian penutupnya. Coba. Oh iya. Yes. What is Coba kalau dibuatkan file baru, kemudian copy paste saja, copy paste. Bisa jika buat file baru, pasti beda namanya. Misalkan index 2 atau apalah. Ya, terus coba jalankan.
tambahkan di akhirnya itu filenya index2.php. Satu, dua, tiga, semua stop. Zikir sekejap. Ya, nanti masalahnya atau kita coba atau buat di folder baru ya, buat di folder baru. Tahu kenapa itu? Ikan. Nah, tidak ada error tadi saya. Tidak ada error. Benar semua nih tadi. Tidak tahu kenapa bisa tampil tadi. Cocok semua di sintaksnya, kodenya. Kita buatkan folder baru, terus isinya itu sama index.php ya, sama saja. Buat folder baru. Gimana tuh? Dibuat folder baru? Di file atau folder htdocs-nya tadi. Di folder htdocs-nya dalam situ. Sama saja kayak file PHP dasar tadi. Dibuatkan di situ, di htdocs, ya di situ saja. Terus senang saya kemarin ya. Yeah. Terus copy saja yang dari file PHP 3 PHP dasar itu, copy saja. Iya. Masih sama ini? Dan kira-kira coba diperhatikan lagi kodenya. Lihat lagi kodenya. Coba dilihat ya. Saya kasih lihat dulu kodenya. Ya, coba dari atas ya. Kita cari sama-sama salahnya apa. Biasanya teman-teman tahu salahnya apa, saya tahu ya. Kita belajar sama-sama. Dari atas, dokumennya, dokumen HTML di sini. HTML, head, meta, ya, oke. Head, body, pembuka PHP-nya, kemudian tampilkan nilainya, hello world, color, contoh, coba apa ya? Tunggu. Ya. Coba jangan spasi di echo-nya, echo ini warna. Coba jangan spasi. Di contoh case sensitive, echo-nya di bagian pertama itu echo. Bukan di situ, di sebelumnya. Di echo spasi di harus spasi ini. Coba lihat. Di indeks 2 itu diubah itu, di indeks 2. Tidak berpengaruh tadi kalau misalkan diubah, tidak berpengaruh. Karena di indeks 2-nya tadi diubah, bukan di indeksnya. Coba tadi cek lagi.
Kalau yang lain tampil Ji. Siapa nih? Iqbal? Tampil Iqbal. Mana Iqbal? Iqbal cek. Iya Kak. Tampilnya tadi semua yang kita pelajari, yang kita tampilkan. Tampil semua aja tadi. Kayak tadi ini yang kita tampilkan. Semua nilai-nilainya dalam website. Yang lain? Siapa ini? Variani, kemana? Ada masalahnya kah? Yang lain? Itu tadi Rizky nggak bisa tampil. Ya, coba saya lihat dulu. Biar saya Babek Kak. apa? Ya, udah tampil juga. Udah tampil juga. Sama masalahnya kayak Aris sih tadi, atau tidak? Nah, coba diperhatikannya kodenya. Ini ratus sama kan ya, supaya ditahu gimana errornya. Karena biasanya juga kalau error itu ada kayak pesannya, pesan errornya. Seperti ya, coba lihat dari atas. Kira sama semua. Yang cek ya. Cek. Ini. Kan ya. Scroll sambil kalian lihat, sambil kalian cari apa kesalahan yang misalkan kalian ada kesalahan ketika kalian tampilkan. Ya, silakan cek cari apa masalahnya. Gitu ya. Atau coba Rizky tadi kirim, nggak bisa dikirim di Zoom filenya, dikirim langsung di Zoom, bisa kan? Supaya saya cek di sini, nggak bisa dikirim langsung. Bisa kayaknya Kak kirim file di chat. File, coba dikirimkan file indeks PHP-nya saja. Supaya kita cari apa kesalahannya. Ya, tadi kita sudah belajar bagaimana menampilkan sebuah nilai, kemudian ini case sensitif itu berpengaruh ya. Kalau misalkan kalian buat variabel berpengaruh besar kecilnya ya, berpengaruh itu. Dan error kalau misalkan berbeda ketika kalian tampilkan di website, berbeda pemanggilannya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menuliskan sebuah variabel pada PHP, dan juga ada beberapa tipe data yang kita pelajari yang biasa digunakan dalam PHP, ada integer, float, boolean, array, dan lainnya. Dan kita juga sudah belajar fungsi matematika dalam PHP ya, ada pi, minimum, maksimum, absolute, atau nilai mutlak, SKRT, round, dan ini yang terakhir tadi kita sudah belajar conditional
atau conditional statement-nya. Yang terakhir ini ternyata ini yang terakhir itu perulangan. Jadi kita gunakan while dan for. Sebenarnya masih ada lagi perulangan yang lain, itu perulangan khusus array ya, menggunakan for each. Seperti yang kita pelajari kemarin di upgrading di JavaScript. Ada perulangan khusus array, itu kita gunakan for each. Bagaimana nih, Rizky? Sudah dikirimkan? Bisakah dikirim? Tunggu Kak, loading untuk. Oke. Guys, yang aneh tuh nih, lihat deh. Dari menuju ke sana, tuh kayak ada bekas roda gitu, tapi ini aspal gitu. Tuh, aneh banget. Yang lainnya ada masalah di? Atau ada masalahnya juga? Bilang saja, sampaikan saja. Supaya kita cari, supaya kita belajar sama-sama kok. Misalnya ada kesalahannya atau ada errornya. Wajidau jiwa. Wah, Rizky. Sebentar. Oh, sudah. Ya. Oh. What is stretch when you're wearing today? HP dasar, HP ini. Kita buka. Jadi kapanpun kalian mau tinggal masak aja. Tampil deh. Terus ongkir, jadi hari ini kalian pesan besok dia sampai. Meskipun dia no MSG no pengawet. Tampil di Rizky. Tetap Awak. Ini filenya tadi. Ya berdasar kan? Ini yang kita kirimkan tadi. Tampil deh. Jadi yang mananya salah Kak? Nah, kalian Nggak tahu, mungkin story apa yang ini nggak bermasalah di laptop juga kan? adminnya mereka, kalian bilang Kalau di sini tampil. Kayaknya anu deh Kak, yang pas dikasih pindah di itu di HTDocs-nya. Kenapa? Bermasalah di situnya? Iya kayaknya Kak, sebentar aku coba. jadi super Oh. praktis, super gampang kalian Ya, harus disimpan dalam HTDocs ya, supaya bisa dijalankan itu file PHP-nya. Semua itu yang file-file yang ingin kita jalankan pakai web server SAM itu kita simpan dalam HTDocs. promoin ini Itu namanya kayak localhost-nya ya, localhost. Semua kita simpan di sini. ya ini dalam kampung enak banget, gak nyampe sehari. Tadi kan nama filenya saya copy sini tadi jalan. Iya Kak, itu deh. Oke. Dari mitra saya enak banget juga. Oke. Ini enak banget. Yang lainnya ada masalahnya? Kita cari lagi masalahnya apa? Atau kita lanjut dulu sedikit di. Lanjut lagi. Sebelum akhiri, ini baru
sedikit. Nah, sekarang kita masuk di selanjutnya kita akan belajar fungsinya atau fungsi. Kemarin juga kalian sudah pelajari di MATLAB ya, fungsi. Bagaimana penulisan fungsi di MATLAB. Namun untuk penulisan di PHP-nya agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda dengan PHP atau MATLAB yang kemarin yang kalian pelajari. Ya. Penulisan function. Sekarang kita buat function namanya nama keluarga. Kita buat function yang namanya nama keluarga. Kemudian kita isikan argumen atau parameternya apa yang ingin kita kirimkan dalam fungsinya. Katakan parameter yang pertama itu namanya siapa, kemudian tahun lahirnya berapa, ini dua parameter saja yang akan kita kirimkan ya. Kemudian kita isikan apa yang mau kita tampilkan. Misalkan kita buat namanya, kita isi dulu dengan namanya, kemudian gabung dengan nama keluarga saya. Oke. Ini namanya, kemudian diikuti dengan kalimatnya apa, misalkan nama kasih koma misalkan adalah saya titik dengan tahun lahirnya berapa. Baik. Ya, tahun dan tahun lahirnya berapa. Terus variabel dia ya. Dan akhiri selalu dengan titik koma. Seperti ini ya. Ini untuk penulisan function pada PHP. Itu ya. Dan coba kita lihat apakah tampil atau tidak. Nah, setelah tampil apa-apa kan, itu fungsi itu tidak akan dijalankan atau dieksekusi sebelum kita panggil dulu ya. Sebelum kita panggil, maka untuk menjalankan fungsi ini harus kita panggil dulu. Ya, caranya sekarang kita simpan dalam sebuah variabel atau langsung saja. Coba kita panggil fungsinya, kan nama fungsinya nama keluarga. Kemudian ada dua nilai atau parameter yang ingin kita masukkan. Ada yang pertama itu nama, kita masukkan namanya siapa, misalkan namanya ya, itu untuk argumen atau parameter yang pertama. Yang kedua, kita masukkan nilai. Misalkan Iqbal lahir 1970. Misalkan. Caranya seperti ini. Maka ini nilai-nilai yang ini akan dikirimkan di sini ya. Akan dikirimkan di sini. Setelah itu dimasukkan dalam sini. Ini kan nama. Maka akan dimasukkan di sini. Ini dimasukkan di sini, kemudian ini tahunnya masuk ke sini ya, sini akan ditampilkan yang ini seperti itu ya. Kita lihat ini ya, akan tampil Iqbal, ini adalah keluarga saya, dia lahir tahun 1970 seperti itu ya. Itu contoh penulisan function dan kita memanggilnya
isi dengan parameternya apa, seperti itu. Nah, kemudian dipahami di maksudnya fungsi nilai parameternya, nama fungsinya. Seperti yang kalian pelajari kemarin di MATLAB, ada fungsi. Saya kira sebetulnya ini sudah dapat waktunya. Mungkin segitu saja untuk materi kali ini. Ada yang ingin ditanyakan mungkin, atau ada yang bingung mengenai sintaks-sintaksnya supaya dijelaskan? Silakan, Iqbal. Apa mau tanya, Iqbal? Ada yang minta? Kak. Apa itu? Dari situ masuk ke webnya, Kak. Udah mudah, baik. Apanya? Kenapa? Apanya? Kan kita ini simpang di Ada docs ya? Ya, Kak. Sudah itu dari apa? Sam. Iya, Folder Sam. Nggak ada foldernya kah? Nggak ada. Sudah harus begitu toh, Kak, tapi tidak tak baca fileku. Tahu. Juga, coba share screen dulu. Sudah lihat ah. Kasih lihat langsung. Kasih lihat langsung. Lihat langsung. Bentar, pilih, Kak. Coba lihat langsung. Ini tadi. Mana itu? Mana Iqbal? Iya, Kak. Enggak. Nah, apa itu? Coba. Kan susun ku simpan di sini, ku. Nah, di docs. Ada docs. Iya. Ini. Nama harus disimpan dulu dalam folder. Simpan dalam folder. Baru foldernya di nah, coba buat folder dulu, folder baru. Si nama misalkan PHP dasar. Mana caranya, Kak? Buat folder seperti biasa. Buat folder, klik kanan, new folder. Oh iya. Nah, terus kasih nama filenya atau foldernya apa? Dasar. Nah, terus yang file yang tadi PHP, yang PHP-nya kasih masuk dalam situ. Seulang ini, Kak. Nah, siap dulu. Siap, itu baru kasih keluar. Iya, tahu langsung simpan di situ. Nah, coba. Sudah. Bisa tunggu, Kak. Dalam situ ya, dalam situ coba. Ada Mi? Ini, Kak. Nah, Begitu. coba panggil di anunya di kasih nama itu yang Iya, indeks titik PHP itu. Kasih nama itu indeks titik PHP. Ganti namanya. Di sini kali ganti. Langsung bisa tadi di foldernya. Oh. Apa ini, Kak? Indeks titik PHP. Ya. Sudah Mi? Iya. Terus coba pergi ke browsernya, coba pergi. Ketikkan coba localhost. Nah, itu PHP dasar. Sesuaikan dengan foldernya tadi apa? Localhost terus nama foldernya tadi apa? Indeks. Nama foldernya, bukan nama filenya. Nama foldernya. Nama folder yang disimpan indeks tadi di mana?
Oh, HP dasar kak. Iya. Oke. Baru kak. Bentar. Coba. Yang lebih baik itu pasti bakalan ada Ah, masuk nih kak. HP error ya. Masalahnya itu lihat di baris berapa error. Cara errornya bagian akhir biasa ada. Tidak selesai tadi kayak akhir. Mana? Dalam Ini. Iya, search dulu deh. Lihat ya. Jangan dikawal ke screenshot. Ini. Saya ada masalahnya. Nanti cari sendiri. Anunya bal. Iya kak. Bisa ada yang ada masalahnya. Kalau ada yang ingin tanyakan mengenai yang apa kita pelajari di pertemuan kali ini, Saya gak bermasalah. apalagi Tadi pertama sih masalahnya Rizky kan nggak mau tampil di Google Chrome. sudah dibuatkan di folder baru juga. Kalau dibuatkan di folder baru sudah tampil juga. Iya Oh, kak. tidak. Sudah tampil juga. Kalau dibuatkan di folder baru. Gitu ya. Tapi kalau yang awal-awalnya tampil sih, yang lainnya sebelum banyak tadi kurikulumnya bagian awal-awal. Nggak tampil juga kak. Udah tampil. Berarti mungkin file sumnya bukan di situ. Gimana kita install anunya nggak file sumnya? Di folder D atau C? Biasanya Di C kak. Di C. Iya. Iya. Terus file yang kita buat itu kita simpan di mana? htdocs mana? Di C? Karena biasanya juga ada orang yang install di D, ada juga yang install di C. Kalau kesannya itu kak bukan di C kak, C. Di C berarti harus itu foldernya disimpan di situ atau filenya di situ, di htdocs itu, atau kalau diinstal di situ. Oh iya kak. Sudah nih, coba di copy dulu situ, masukkan di situ, di htdocs-nya di kan kalau ini dia diinstal di sini kan di folder D, maka dia ditampilkan di sini SAM-nya. Ada biasa itu di pas awal-awal install SAM-nya ada kayak pilihan foldernya mau disimpan di mana. Nah kalau ini dia pilih di D, tapi ada juga orang yang simpan di C atau di C ya. Ya, coba simpan dulu dalam folder SAM-nya di C tadi, simpan di htdocs-nya sama saja kayak tadi. Terus jalankan nih seperti itu. Itu tadi masalahnya, mungkin untuk penempatan foldernya mungkin berbeda kira-kira seperti itu. Saya ada lagi yang bermasalah atau yang ingin ditanyakan mengenai apa yang kita pelajari, atau ada yang bingung tadi sintaks ini maksudnya apa, sintaks ini maksudnya apa? Ada yang ini kira Pak semua jago semua ini. Terus ada kemungkinan depan memang bagus Ya. Pas terakhir ternyata Nah, terus yang kemarin tugasnya sudah dikerja semua mengenai kayak buat folder baru atau file baru untuk tampilkan data diri dan data nilainya. Nanti di pertemuan akhir kita gunakan itu. Jadi nanti pas pertemuan akhir tidak perlu lagi kita buat tabel, langsung saja kita buat data-datanya, kemudian kita tampilkan supaya mempercepat kita dalam pembuatan websitenya. Ada yang sudah selesai tugasnya? Atau yang kemarin sudah dikerjakan? Yang halaman home-nya?
Selesai semuanya kemarin. Yang home-nya kok. Iya, yang home-nya. Ada kemarin kan saya kirimkan di grup, itu kalian ubah. Bisa kalian ubah sesuai data kalian tuh. Iya kak, tabelnya juga sudah dibuat pakai itu yang ada di Bootstrap sudah dikopikan. Bootstrap. Iya kak, tapi pas kenapa? kasih masuk Apanya? nih tidak terbentuk, tidak bentuk tabel kak. Tidak bisa. Sekira langsung saja dikopikan dari Bootstrap itu, terus harus dihubungkan dulu pakai linknya Bootstrap. Kan ada kemarin starter template-nya dari Bootstrap, itu kalian kopikan di file itu kan, file school kan, school di situ di semua itu pakaikan starter template-nya dari Bootstrap kan. Kita lihat Bootstrap ya. Dan pergi ke dokumentasinya, terus cari starter template ini ya. Ini untuk menghubungkan filenya dengan Bootstrap ya. Ini untuk link CSS-nya, ini JavaScript-nya. Ini kalau untuk menghubungkan secara online. Bisa juga secara offline atau artinya disimpan dalam folder, tapi perlu diinstal dulu Bootstrap-nya atau di-download dulu Bootstrap-nya di komputer kita masing-masing. Nah, cara kemarin untuk yang kita gunakan Bootstrap yang online ya. Kalau misalkan ada koneksi internet, tidak akan berubah atau tidak akan ditampilkan perubahan style yang kita buat di filenya dengan menggunakan Bootstrap. Seperti itu ya. Jadi harus dikopikan dulu nih ya, kemarin starter template-nya ini simpan dalam file yang baru. Kan kemarin kita sudah buat index.html. Terus tugas kalian buat file baru namanya schools, itu isikan dengan itu. Pertama simpan dulu starter template-nya dalam situ. Terus kalian masukkan nih tabelnya apa toh? Kan kalian mau buat tabel kan, kalau kalian cari mana tabel yang kalian inginkan, cari saja sesuai keinginan, terus kopikan saja, langsung copy saja isinya, langsung copy, terus isinya tinggal kalian ubah sendiri sesuai dengan data-data kalian ya. Itu nanti di pertemuan terakhir kita akan pakai ya untuk menampilkan data-data yang akan kita gunakan, seperti data diri dan daftar nilai ya. Kira seperti itu. Masih ada lagi sebelum kita akhiri pelajaran juga? Tidak ada midi kayaknya. Oke, jangan lupa tugasnya supaya nanti pas kita belajar di pertemuan yang terakhir itu kita lebih cepat lagi ketika kita melakukan proses ngodingnya. Itu ya. Oke, mungkin segitu saja untuk materi yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya di perkuliahannya, untuk tugas-tugasnya kalian. Bisa kalian aplikasikan saja apa yang telah kita pelajari di pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.